Langka juga ya, masa sih yang namanya rahim udah diangkat, tapi bisa hamil tuh gimana? Bisa ceritain, Mbak? Nah, jadi anaknya saya yang ketiga ini, saya lahiran normal. Tapi setelah lahir normal itu, saya pendarahan hebat. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan si ibunya ini, rahim harus diangkat. Akhirnya rundingan keluarga, mama saya sama suami ya, rundingan akhirnya ya menyanggupi gitu, lakukan aja yang terbaik. Katanya rahim saya tuh robek, jadi udah nggak sempurna. Mau dijahit dari manapun, itu nggak akan bisa, karena rembes terus. USG saya, makan semua saya gitu. Itu saya cari Kenapa sendiri. Mbak mau bertahan dengan laki-laki yang seperti itu? 7 bulan itu dia pergi ninggalin utang. Ya BPKB Allah. motor saya digadai waktu itu. Laki-laki kurang ajar Untuk ya. keperluan lebih banyak keperluan dia ketimbang saya. Terus dia bayar hanya 2 bulan, selebihnya itu selama 1 tahun itu saya yang ngelunasin semua. Ngomong dong. Welcome back to my channel Dewi Persik. Ngomong dong. Jadi Mbak, aku punya channel di YouTube. Judulnya itu Ngomong Dong. Sebenarnya itu lagu aku. Yang gimana? Gimana sih lagunya? Ngomong dong, ayo ngomong dong, bila memang kau suka. Gitulah. Pokoknya aku mau cerita dulu sama teman-teman Deprens di sini. Kok tiba-tiba ada Mbak Gojek diajakin ngomong dong sama Dewi Persik, ada apos kah gitu kan. Jadi gini Deprens, tadi itu ada tim aku tuh lagi naik Gojek, terus kemudian tim aku tuh ngeliat si mbaknya ini hamil. Ini lagi hamil loh Deprens, pakai jaket Gojek. Coba Mbak lihat dibuka. Tuh perutnya udah gede. Terus ditanyalah sama temen aku, sama tim ditanya, kenapa itu Mbak kok lagi hamil-hamil gini, apalagi ini lagi hujan juga, kebetulan lagi gerimis tadi, kok masih ngojek aja gitu, suaminya di mana gitu. Kan ibaratnya kalau perempuan hamil itu kan harusnya ada di rumah, terus kemudian menjaga kondisi tubuh dengan baik, jangan sampai kelelahan, apalagi sampai naik motor jauh-jauh dari mana Mbak? Bekasi ke Tanjung Priuk, terus ke Lebak Bulus pula, sampai ke Pondok Indah pula. Itu kan perjalanan jauh, apa nggak khawatir sama kandungan? Ada cerita yang unik banget yang membuat aku ngundang si Mbak Lucy. Jadi tim aku ini kan kebetulan wartawan. Jadi ngulik dong, otomatis dari nguliknya itu aku tertarik sehingga Mbak jadi tamu di sini sama Dewi Persik. Mbak, aku mau tanya, ini usia kehamilan Mbak ini berapa? Jalan 4 bulan. Tapi Mbak tahu jalan 4 bulan. Ini gede loh Mbak, kok 4 bulan tuh biasanya agak kecil ya. Iya. Tapi nggak tahu deh, karena saya belum hamil. Perkiraan saya sih hitungannya sih jalan 4 bulan ya. Karena mungkin karena awal saya pernah hamil juga kan melahirkan itu saya sesar. Jadi mungkin karena nggak pakai angkin ya, kalau orang dulu kan pakai pelindung perut setelah lahiran. Iya. Dan ini anak yang keempat. Loh, anaknya ada 4 Mbak. Iya. Aku mau tanya Mbak, emang suami Mbak kemana? Kok tadi yang aku tahu tuh dari setiap ceritanya tuh Mbak punya kisah yang mungkin hampir sama seperti saya. Dua kali menikah. Terus dua-duanya ini gagal atau gimana? Untuk yang sekarang ini suami yang kedua. Oh ya, untuk sekarang suami yang kedua. Iya. Loh, emang suami yang pertama? Pisah, cerai. Oh, sudah bercerai. Terus dia juga sudah punya keluarga sendiri. Iya. Baru saya yang menikah gitu. Mbak, aku mau tanya. Katanya tim aku bilang bahwa rahim Mbak ini sebenarnya sudah diangkat. Iya. Tapi masih bisa hamil. Langka juga ya, masa sih yang namanya rahim udah diangkat, tapi bisa hamil tuh gimana? Bisa ceritain Mbak? Nah, jadi anaknya saya yang ketiga ini, saya lahiran normal. Tapi setelah lahir normal itu, saya pendarahan hebat. Itu dikarenakan rahimnya robek.
Rahimnya robek. Ya, info dari bidan di rumah sakit itu ya, rumah sakit. Oh, jadi itu bidan yang ini. Iya, tapi di rumah sakit gitu. Kebetulan yang saya bingung pun, saya tiap minggu udah mendekati mau lahir tuh saya kontrol sama dokternya. Ini anak yang ke waktu 4. hamil. Bukan yang cerita itu ketiga, ya. Nah, saya kontrol ada dokter itu, namanya dokter Winarno ya. Nah, setelah saya mau lahir itu, dia nggak bantu saya lahiran. Yang bantu itu bidan sama suster lain, gitu. Dan akhirnya saya udah selesai lahiran, itu pendarahan hebat, sampai saya transfusi darah 10 kantong. Ya Allah. Ya, sampai sudah transfusi darah seperti itu, masih nggak mampet nih. Sampai akhirnya dokter Yeni, sekaligus pemilik rumah sakit itu ya, ditelepon mungkin sama susternya, akhirnya datang. Pas di USG ternyata katanya rahim saya tuh robek, jadi udah nggak sempurna. Mau dijahit dari manapun itu nggak akan bisa karena rembes terus. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan si ibunya ini, rahim harus diangkat. Akhirnya rundingan keluarga, mama saya sama suami ya, rundingan akhirnya ya menyanggupi gitu, lakukan aja yang terbaik. Waktu itu yang ngebiayai pengangkatan rahim itu siapa, Mbak? BPJS. Oh, BPJS. Itu pun suami sih ada, Mbak, tapi tidak bertanggung jawab gitu, kurang bertanggung jawab. Jadi apapun USG saya, makan semua saya gitu. Itu saya cari Kenapa sendiri. Mbak mau bertahan dengan laki-laki yang seperti itu? Kalau maaf ya Mbak, punten, setiap orang pasti punya prinsip masing-masing. Tapi kalau aku digituin ya aku nggak mau, Mbak. Iya, sebenarnya sih jadi pengen nangis deh, Mbak. Iya, gimana? Sebenarnya karena setelah lahir anak yang ini ya, yang cowok ini nih, namanya Gibran, itu saya udah 7 bulan itu dia pergi ninggalin utang. Ya BPKB Allah. motor saya digadai waktu itu Laki-laki kurang ajar untuk ya. keperluan lebih banyak keperluan dia ketimbang saya. Terus dia bayar hanya 2 bulan, selebihnya itu selama 1 tahun itu saya yang ngelunasin semua. Astagfirullah. Saya itu habis lahiran anak ketiga, operasi angkat rahim, harusnya saya bed rest ya, betul, di iya. rumah. Tapi karena keadaan dia itu nggak pulang-pulang, dicari sama kolektor motornya dia, nggak pulang-pulang. Akhirnya ya udah saya teleponin nggak mau diangkat, saya WA nggak mau bales, saya hubungi dia terus nggak. Saya bilang tolong kasih nafkah buat anak saya aja, tolong kasih nafkah buat anak saya aja. Saya bilang sampai akhirnya saya memutusin saya nggak bisa kayak gini terus, ya diem aja, anak saya susu apa biaya sekolah. Sampai akhirnya saya mutusin, saya punya akun Gojek, Mbak. Saya nekat, saya bilang bismillah, saya doa dalam hati saya, ya Allah, saya cuma minta saya diberi kesehatan buat cari nafkah anak-anak saya, buat biaya sekolah anak-anak saya butuh makan, butuh susu. Saya nggak minta apa-apa, tolong kuatkan saya dengan kondisi saya habis operasi. Saya ikhlas, saya ikhlas ngejalanin semuanya. Saya cari nafkah, saya ikhlas. Ini dalam keadaan hamil, ngegojek juga, terus kemudian tidak ada nafkah dari suami, mana masih punya anak kecil yang umur 1 tahun, itu kan masih butuh pelukan seorang ibu. Itu siapa Mbak di rumah, siapa yang ngurusin? Kebetulan ada mama saya yang ngasih segitu. Dia ngasih, Mbak, kadang ngasih uang 50, pernah ngasih uang 100, tapi bisa dihitung lah ya. Bukan saya nggak bersyukur, Mbak, dengan kondisi anak mau 4. Alhamdulillah ya, Allah itu emang gak pernah tidur. Saya bisa berkontrakan, biaya sekolah, anak susu, makan. Itu dari Gojek Mbak? Iya, dari saya ngojek. Kalau satu hari Gojek itu Mbak keluar rumah jam berapa? Waktu belum COVID ya, masih ini saya keluar jam 10 Jam 10 pagi, saya pulang jam 8 malam.
Mbak ada perasaan was-was nggak sih Mbak? Maksudnya kan mohon maaf nih, mohon maaf. Semoga itu tidak terjadi ke Lucy. Mbak Lucy. Kan ini ada banyak pembegalan, ke pengambil motornya. Dan itu motor milik sendiri. Iya, punya saya sendiri. Itu Mbak ada perasaan takut nggak? Takut Mbak, apalagi kalau saya dapat penumpang cowok. Cuma ya saya cuma bisa doa, ya Allah lindungi saya cari nafkah untuk anak, saya nggak minta apa-apa udah. Alhamdulillah sampai detik ini ya, sekalipun saya dapat penumpang cowok, mereka ramah, sopan, lebih menghormati gitu, nggak yang sampai apa-apa gitu Mbak. Dalam satu hari itu kira-kira dapat berapa Mbak penghasilannya dari hasil ngojek? Waktu yang anak yang nomor 3 ya, itu saya bisa dapat 250.000 sehari. itu bersih. Itu berapa kali itu? Berapa kali tarikan? 18 tarikan Mbak, saya bawa orang semua. Itu pun kadang di luar uang tip, kadang mereka pada kasih lebih ke saya gitu kan. Mungkin yang makanya saya berpikir gini Mbak Dewi, dengan BPKB saya digadai, kalau saya nggak lunasin, motor saya ditarik, nanti anak saya makan dari mana? Emang berapa sih ngegadain motor? Waktu itu 360.000 sebulan. Oh sebulannya? Selama setahun? Iya. Setelah itu suami saya nggak pulang-pulang nih kan selama 7 bulan. Ya udah sampai ada yang ke rumah perempuan nyariin dia. Ya udah saya bilang kalau urus deh. Akhirnya dia datang minta maaf. Saya pikir namanya manusia ya Mbak, pasti tempatnya hilaf ya. Saya maafin dengan catatan harus berubah. Jadi selama kita kembali satu rumah lagi, semua itu kecuali makan ya, makan tuh dia yang ngasih gitu. Uang kontrakan segala macam itu saya yang bayar. Terus sekarang apa solusinya? Nah sekarang saya berhenti kerja, terus dia yang kerja, dia semena-mena lagi sama saya gitu. Ribut sedikit, masalah sedikit nggak pulang. Pas dia pulang tuh jadi dia nggak pulang nih, terus nggak ada kabar kan, paginya, siang, sore nggak ngasih uang sama sekali. Udahlah, aku udah capek gitu nelfon. Malamnya itu dia pulang dengan orang kayak orang nggak punya dosa, baik-baik. Sampai akhirnya kemarin saya berantem hebat. Dia bilang sama ibu saya dia nggak sanggup sama saya. Mama saya karena orang tua ya Mbak ya, nggak bisa kayak gitu. Ini kondisi hamil loh. Kamu main enak tinggal aja. Saya udah capek mah, saya mau ngontrak sendiri aja. Beberapa hari yang lalu saya ngomong, kalau memang kamu mau pergi silahkan, saya bilang gitu, silahkan, cuma tolong deh anak tanggung jawab, dengan kondisi kayak gini saya nggak bisa kerja, saya bilang gitu. Tapi malah semena-mena gitu, ribut sedikit nggak pulang. Mbak, aku mau tanya sama Mbak, kan kalau kata Mbak bilang tadi suka berantem terus sama suami, pulang pun bukan kedamaian yang didapat, tapi malah justru beban, udah nggak nafkahi, ngasih utang iya, terus harusnya kan yang merasa kurang cukup atau merasa kurang puas dengan ini kan harusnya tanggung jawab dari suami. Ini tiba-tiba suami yang kepengennya ke mbaknya harus bisa sempurna lah. Seperti Mbak sendiri tuh gimana? Apa sih permasalahannya kok berantem terus? Itu dari hal kecil dulu deh. Kalau aku lihat suami saya langsung sih saya nggak pernah mergokin ya. Tapi kalau dari gelagatnya dia waktu anak saya yang ketiga itu, dia kelakuannya ke saya kayak gimana itu nggak mungkin kalau nggak ada perempuan. Tapi saya tetap berpikir positif ya Mbak ya. Tapi pada akhirnya Allah menunjukkan ada perempuan 2 kali datang ke rumah saya, dan itu saksinya anak saya sama ibu saya. Itu nyari dia. Sampai saya kasih tahu ke suami saya kayak gitu nggak ngaku. Mana ngakunya cewek itu kolektor. Ya Allah. Kolektor BPKB motornya dia lah katanya. Terus apa Mbak pernah dipukul? Pernah. Maaf ya Mbak, agak vulgar ya. Iya. Malamnya itu saya sama anak saya yang besar tuh bertiga, kita masih makan bareng-bareng. Tapi pas paginya itu dia minta dilayanin sama saya. Ya udah, saya coba gitu kan. Tapi sampai dia sudah puncaknya itu nggak bisa.
maaf ya Mbak sampai nggak bangun gitu. Dan itu dia marah sama saya. Oh, karena itunya nggak bangun, dia marah sendiri. Iya, kesal-kesal sendiri. Akhirnya saya jalan aja udah saya ngojek. Nah, terus dia pecah-pecahin lemari, banting-banting barang gitu. Akhirnya ngomong sama ibu saya nggak sanggup Mas sama Mama Lucy Mas, saya mau pisah, saya mau ngontrak. Mama saya nahan karena ya namanya orang tua ya Mbak Dewi ya. Makanya ya udahlah gitu kan. Saya lagi ngojek, pulang. Saya bilang, "Tadi dulu mah, aku lagi bawa orderan." Aku bilang, "Nanti aja." Aku WA dia, "Tunggu ya, sabar, saya pulang." Saya bilang gitu. Astagfirullah. Jadi miris ya, Deprens kalau ngelihat seorang laki-laki yang seperti itu ya. Tapi kan setiap orang punya keputusan sendiri-sendiri, Mbak. Apakah mereka ingin, maksudnya Tuhan tuh memberikan choice, option. Kamu kalau masih bersama ya begini, kalau nggak bersama ya kan semua keputusan di tangan Mbak ya. Cuman kalau aku pribadi, kalau posisi aku di Mbak, aku mending survive sendiri deh. Karena kayaknya ya Allah, aku nggak bisa seperti Mbak yang sabar, yang masih bisa menerima. Tapi gimana, aku nggak bisa menjawab karena kan setiap orang punya perasaan yang berbeda, punya keputusan yang berbeda dalam hidupnya. Aku hanya mendoakan Mbak, mudah-mudahan diberi ketabahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan si Dede ini mudah-mudahan oleh Allah dilindungi. Tetap kan Mbak masih pingin untuk menjaga si Dede kan? Iya. Dengan kelakuan suami saya seperti ini justru itu bikin saya semangat. Saya bakal jaga ini anak mau gimana pun keadaan. Saya bakal tetap cari nafkah buat anak-anak saya mau gimana pun caranya, saya bilang gitu. Mbak, aku sedikit ada hadiah dari aku. Mudah-mudahan ini bisa membuat Mbak itu jadi happy walaupun ini nggak banyak. Aku nggak ada uang cash, jadi aku mau kasih ini, nanti Mbak tinggal tuker aja ini ya. Ini ada nama aku, Dewi Persik. Oh, itu Mbak. Ini emas. Ini emas 24 karat. Aku kasih 2 buat Mbak. Mbak terima ya besok. Nanti aku sama tim aku minta untuk datang kita ke rumah sakit untuk di USG. Kira-kira anaknya cowok apa cewek gitu ya. Oke, ini udah, pokoknya sekarang ini kan lagi pandemi, yang membuat sedih, membuat apa, lupakan ya. Jadi harus tetap happy Mbak, like virus di mana-mana ya kan. Kalau Mbak lagi down, imunnya nanti turun, nanti malah takutnya terjangkit ya. Ini mudah-mudahan Mbak diterima. Mbak, makasih banyak Mbak. Iya, ini buat Mas kameramen, ini hadiah dari aku, Dewi Persik. Ini buat istri tercinta. Nanti kita ketemu lagi, kita beli susunya. Terus Mbak nanti kita ini di USG, oke? Terima kasih banyak, udah banyak cerita. Iya, kan gini, kalau hidup itu tidak ada ujian itu tidak mungkin. Pasti banyak ujian. Tapi mudah-mudahan kita bisa lulus dan naik kelas. Ya, sukses selalu ya Mbak, sayang. Tetap semangat. Apa yang ingin disampaikan sama suami? Bisa ngomong Mbak, coba ngomong sama suami Mbak, ngomong. Mungkin misalkan suami Mbak lagi ngeliat nih, gimana apa, kan nggak pulang-pulang. Apa yang ingin disampaikan sama Mbak? Kalau maunya saya sih, kalau memang sudah mau pisah ya udah, mending gak usah pulang terus-terusan aja udah. Saya udah capek. Mungkin saya bukan istri yang baik, tapi saya akan berusaha jadi ibu yang baik buat anak-anak saya.